Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian tetap masih dalam keadaan sehat tentunya ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang ke-6. Nah, pada pembelajaran yang ke-6 kita akan mempelajari kelebihan dan kekurangan bahan pembentuk benda. Pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Nah, selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Nah, untuk mengerjakan proyek ini, kalian harus bermusyawarah atau diskusi dengan orang tuamu ya. Boleh dengan ibu, boleh dengan ayah, kakak, tetangga juga boleh. Mengapa bermusyawarah? Supaya jawaban yang kita dapatkan lebih sempurna. Yang perlu kalian musyawarahkan adalah apa benda yang akan kalian selidiki, dan nanti kalian akan mencari tahu bahan apa yang digunakan dan apa kelemahan dan kelebihan benda tersebut. Kemudian, tulislah hasil musyawarahmu benda yang akan kalian selidiki. Contoh, kalian akan menyelidiki piring dan gelas. Benda apa lagi yang ingin kamu selidiki? Diskusikan dengan anggota keluargamu ya. Selanjutnya mari kita ketahui. Tulislah keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Tentunya keuntungan melakukan musyawarah adalah terjalin hubungan yang baik antar satu dengan anggota yang lainnya. Kemudian yang kedua, suatu masalah dengan cepat dan bersifat adil tentunya untuk seluruh yang ikut dalam musyawarah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Tentunya kepada semua yang berpendapat kita harus menghormatinya ya. Bagaimana caranya? Dengan cara tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalau kita punya kehendak A, kita pertimbangkan dulu pendapat orang lain. Jangan langsung pokoknya harus ini dan harus ini. Nggak boleh begitu, tetapi pertimbangkan dulu pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, cara menghormati pendapat orang lain adalah tidak mencemooh pendapat yang disampaikan oleh dia. Jadi kalau ada orang yang berpendapat, kita hargai dulu, walaupun mungkin pendapatnya salah. Kita sampaikan pendapat kita atau mungkin solusi sebaiknya, sehingga orang yang berpendapat mungkin salah itu tidak berpikiran atau tidak sakit hati dengan pendapat kita. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita menghargai pendapat temanmu? Tentu jika kita menghargai pendapat teman, tidak akan terjadi pertengkaran atau perselisihan ya. Sebab menghargai pendapat orang lain, suasana damai akan lebih terasa. Selanjutnya, kalian pernah bermusyawarah kan? Nah, ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat kamu bermusyawarah. Musyawarah yang seperti apa? Misalnya kita mau bermain lompat tali atau bermain teprak atau bermain kelereng dan lain sebagainya. Tentu dengan teman yang lain kita ada pendapat yang lain. Nah, sekarang cobalah kalian ceritakan saat musyawarah tersebut. Kita kembali ke benda yang akan kita selidiki ya. Tadi yang pertama kita coba tulis piring dan gelas. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel berikut. Contoh, nomor 1, nama bendanya adalah piring dan gelas. Kemudian terbuat dari bahan apa piring dan gelas itu? Piring dan gelas bisa terbuat dari kaca, bisa dari plastik, dan bisa dari logam. Jika terbuat dari kaca, apa kelemahan dan kelebihannya? Kalau kelebihan dari bahan tersebut, kalau dari kaca berarti lebih murah dan tahan panas tentunya. Nah, apa kekurangannya? Kekurangannya kalau pakai kaca yaitu kalau jatuh pecah, jadi mudah pecah. Kemudian jika dari plastik, kelebihannya tidak mudah pecah, iya, dan harganya murah juga. Kemudian kekurangannya tidak tahan panas. Jika gelas dan piring yang terbuat dari logam bagaimana? Kelebihannya berarti kalau dari logam kuat dan pastinya tahan panas. Dan kekurangannya apa? Kekurangannya adalah harganya yang jauh lebih mahal. Nah, selanjutnya kalian tuliskan benda-benda yang ingin kalian selidiki dan terbuat dari apa, kelemahan dan kelebihannya apa. Selamat mengerjakan. Setelah kalian menyelidiki 5 buah benda, sekarang pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu.
Hal-hal yang termuat dalam tulisanmu antara lain yang pertama, penjelasan bentuk benda, warna, ukuran, dan bentuknya ya. Kemudian yang kedua, fungsi benda. Yang ketiga, alasanmu kenapa memilih benda tertentu untuk membuat benda tersebut. Nah, yang keempat, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Dan yang kelima, menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Contoh, benda yang diselidiki adalah gelas dan piring. Gelas dan piring memiliki bentuk tabung dan pipih. Gelas untuk minum dan piring untuk tempat makan. Alasan memilih benda tersebut karena banyak digunakan sehari-hari, yakni untuk makan dan minum. Kelebihannya, banyak pilihan bahan dan menyesuaikan harga. Kekurangannya, bahan kaca mudah pecah, plastik tidak tahan panas, dan untuk bahan logam harganya mahal. Sekarang giliranmu, selamat mengerjakan.